Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srina Siva Bonde dari kelas PAI 4A. Jadi, tugas yang dari classroom nomor 1, landasan teologis pembelajaran akidah akhlak. Jawabannya dalil Al-Quran atau Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalil hadis HR Tirmizi, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Analisis nilai pembelajaran di madrasah. Yang pertama, ayat tersebut menegaskan bahwa ketakwaan adalah landasan utama pembentukan karakter Islami. Yang kedua, hadis menunjukkan hubungan iman dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran madrasah, nilai-nilai ini diterapkan melalui: pertama, pembiasaan salam dan doa sebelum belajar; kedua, penanaman adab kepada guru dan sesama; ketiga, internalisasi nilai tauhid dalam setiap mata pelajaran; dan keempat, pembentukan karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai wujud. Soal nomor 2, hakikat akidah dan akhlak dalam pendidikan agama Islam. Pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akada, yang berarti ikatan atau simpul yang kuat. Secara istilah, akidah akhlak keyakinan yang kokoh dan teguh tertanam dalam hati seorang muslim tentang kebenaran ajaran Islam, berpusat pada rukun iman yang 6. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab atau khuluq yang berarti budi pekerti atau tabiat. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang bertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang bertindak tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Bisa berupa akhlak terpuji atau mamudah, atau tercela atau mazmumah. Pengaruh terhadap kepribadian peserta didik di madrasah. Yang pertama, akidah yang benar atau melahirkan keyakinan tauhid yang kuat. Peserta didik tidak mudah terpengaruhi paham menyimpang. Yang kedua, akhlak yang mulia atau membentuk perilaku santun, jujur, disiplin, dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, keduanya membentuk kepribadian muslim yang kafah atau menyeluruh, iman di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan di tindakan nyata. Yang keempat, di lingkungan madrasah, pemahaman ini mendorong peserta didik menghormati guru, menjaga ukhuwah, dan berperilaku islami secara konsisten. Soal nomor 3, urgensi pembelajaran akidah akhlak di era kontemporer. Jadi, jawabannya, mengapa akidah akhlak sangat penting? Yang pertama, menjadi banteng moral dari pengaruh negatif globalisasi. Yang kedua, membentuk filter nilai saat peserta didik menggunakan media sosial. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran diri bahwa Allah selalu mengawasi atau murakabah. Yang keempat, mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, memberikan solusi Islami terhadap berbagai krisis etika kontemporer. Soal nomor 4, karakteristik mata pelajaran akidah akhlak di madrasah. Baik, mata pelajaran akidah akhlak memiliki ciri khas yang membedakannya dari pelajaran lain, yaitu menekankan keimanan atau akidah, membahas keyakinan kepada Allah atau tauhid, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Tujuannya membentuk keimanan yang kuat dalam hati, bukan hanya pengetahuan. Yang kedua, berorientasi pada pembentukan akhlak, fokus pada perilaku sehari-hari, seperti jujur, sabar, amanah, dan menghormati orang lain. Yang ketiga, mengintegrasikan hati, pikiran, dan perilaku tidak sekedar kognitif atau pengetahuan, tapi juga afektif atau sikap dan psikomotorik atau tindakan. Yang keempat, bersumber dari Al-Quran dan hadis, semua berdasarkan dalil agama dan mengejarkan nilai moral yang bersifat absolut dan religius. Tujuan utama, membentuk kepribadian muslim, menghasilkan peserta didik yang beriman kuat, berakhlak mulia, dan berperilaku sebagai ajaran Islam.
Perbandingan dengan mata pelajaran PAI lain atau fikih. Intinya, akidah akhlak membentuk hati dan karakter. Fikih mengatur tindakan ibadah secara benar. Keduanya saling melengkapi. Orang bisa tahu cara sholat atau fikih, tapi tanpa akhlak dan iman, ibadahnya bisa kurang bermakna. Contoh implementasi dalam pembelajaran di kelas. A. Metode keteladanan. B. Diskusi nilai. C. Pembiasaan. Dan D. Role playing atau bermain peran. E. Evaluasi sikap. Soal nomor 5. Kontribusi pembelajaran. Akidah akhlak terhadap pendidikan karakter. Memperkuat iman peserta didik. Yang pertama itu mengajarkan keyakinan kepada Allah sehingga siswa memiliki landasan spiritual yang kuat. Yang kedua, iman yang kuat menjadi dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan. Membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai seperti contohnya jujur, amanah, sabar, dan tanggung jawab. Membangun kepribadian yang baik, menjadi banteng dari perilaku negatif. Contoh konkret implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkuat iman, siswa dibiasakan atau berdoa sebelum dan sesudah ayat mengingat Allah saat menghadapi kesulitan. Membentuk akhlak mulia atau mengambil barang yang bukan miliknya. Membangun kepribadian, datang ke tepat waktu di sekolah atau disiplin. Hubungan akidah akhlak dengan pendidikan karakter. Yang pertama, menyentuh hati atau iman, bukan hanya pikiran, mengarahkan siswa pada nilai moral yang konsisten, membentuk karakter yang berbasis nilai agama. Melalui pembiasaan dan keteladanan, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.